Gue yakin banyak dari kalian tahu anime Evangelion. Tapi gue juga yakin kalau sebagian besar dari kalian itu cuma tahu animenya doang dan nggak nonton. Soalnya sama, gue juga. Banyak ya yang mikir kalau Evangelion itu anime action tentang mecha-mechaan ala-ala Gundam atau Darling in the Franxx gitu kan. Tapi coba deh, buat kalian yang udah nonton animenya, bener gak kalau misalnya itu anime tentang action mecha-mechaan doang atau sebenarnya ada yang lebih lagi? Anyway, di sini gue ada dikirimin keyboard gaming Hall Effect dari Chilkey. Yes, brand yang sama kayak yang waktu itu pernah ngeluarin keyboard bertema kucing. Dan sekarang mereka bikin keyboard gaming yang temanya Evangelion, coy. Gokil ya, dari yang awalnya bikin keyboard unyu-unyu tema kucing gitu, tiba-tiba bikin keyboard gaming yang temanya anime kayak gini. Jadi ini namanya Chilkey Slice 68HE, dan sebenarnya ini bukan keyboard yang official collaboration gitu ya, tapi emang secara desain mereka itu heavily inspired sama Evangelion. Ya secara varian warna aja dia ada dua, ada yang colorway ungu dengan kode EVA 01 dan merah dengan kode EVA 02 yang jelas banget ngeresemble unit-unit mecha utama di Evangelion. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut soal keyboard ini, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau keyboard ini bukan keyboard gaming Hall Effect yang bisa gue kategorikan sebagai keyboard budget sih. Karena dia secara price tag itu agak tinggi, sekitar 3 jutaan. Jadi mungkin keyboard gaming ini bukan keyboard yang diperuntukkan buat orang biasa sih. Tapi kalau misalnya emang kalian fans berat Evangelion atau kalian sekedar fans anime yang mecha-mechaan gitu, gue rasa keyboard ini bakal cocok banget sih buat kalian. Oke, jadi Slice 68HE ini dibuat sama Chilkey, which is setahu gue emang sister brand dari Wookiee Studios, yang mana adalah brand yang bikin keycaps merah yang gue pakai di NAT65 gue. Sebenarnya emang si Wookiee Studios ini tuh pemain yang cukup lama di skena custom keyboard, dimana waktu itu salah satu keyboard mereka yang paling populer itu namanya si Ikki68 Aurora gitu kan. Dan gue bisa ngeliat sih gimana si Slice 68HE ini secara desain ibaratnya nge-keep desain si Ikki68 Aurora itu, tapi dikasih bumbu-bumbu sesuai tema Evangelionnya. Tapi untuk si Slice 68HE ini case-nya pakai full aluminium anodize, dan gua rasa untuk pewarnaannya ini udah cakep banget, mengingat kalau warna-warna yang dipakai di keyboard ini bukan cuma warna-warna basic gitu kan. Cuman emang sayangnya dia nggak ada external weight-nya sama sekali. Cuma ada engraving tema keyboardnya aja di bagian bawah, yang sebenarnya cakep juga sih, soalnya ada efek mengkilat-mengkilat gitu di tulisan Jepangnya. Tapi ya jadinya nggak ngebantu secara akustik. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, secara overall desain si Slice 68HE ini mirip banget sama Ikki68 Aurora. Kayak misalnya layoutnya yang 65% tapi ada jarak ala-ala TKL gitu ya. Terus untuk side profile-nya juga lurus-lurus aja. Tapi emang detail-detail kecil dari keyboard ini sih yang bisa bikin keyboard ini secara desain tuh kelihatan jauh lebih wah gitu dibanding si Ikki68 Aurora. Kayak misalnya di bagian depannya ada RGB strip yang modulnya kepisah sama RGB keyboardnya. Terus ada perintilan-perintilan mekanik gimana gitu ya di semua bagian case-nya. Mau itu kayak baut-baut tambahan, aksen-aksen warna, sampai ada grill-grillan segala coy. Sebenarnya desain si Slice 68HE ini ngingetin gua banget sama desainnya Iconix EZ60 yang sebelumnya pernah gua review juga gitu kan. Khususnya di bagian-bagian detail tambahan di bodinya yang jujur aja bikin experience ngebongkar keyboardnya tuh jadi agak nyusahin ya. Dan karena itu jujur aja gue juga jadi males gitu ngebongkar si keyboard ini, karena emang pas gua lihat di website-nya juga secara internal ya yang biasa aja gitu, nggak yang wow banget. Bisa kalian lihat di sini Chilkey ada sediain grafik gambaran bagian internal keyboardnya. Ya simpel aja sih, dua bagian case yang diisi sama PCB, plate, sama dampening media. PCB-nya katanya pakai 1,6 mm non-flex cut, mounting sistemnya gasket mount, dan plate-nya pakai bahan aluminium yang bikin typing feel keyboard ini jadi stiff banget sih, walaupun dia mounting sistemnya gasket mount gitu kan. Dan karena itu jadinya si sound profile-nya ini kayak talky metalik berisik gitu ya, which is ya nggak terlalu cocok sama preferensi gua, tapi sebenarnya dia cocok sih, masuk gitu sama temanya yang robot-robot mekanik gitu kan, yang kortok gitu. Wah, cocok sih ini. Tapi gue bisa apresiasi si switch-nya yang namanya WS Flux, dan ini bisa gue bilang salah satu switch Hall Effect paling smooth yang pernah gue coba. Bener-bener enak banget feel-nya, nggak kerasa ada scratch sama sekali, dan stabilizers-nya juga udah konsisten sih di semua keys panjangnya. Keycapsnya pakai bahan PBT die-sub dengan desain yang senada banget sama keyboardnya. Jujur buat gue sih agak terlalu rame ya, tapi mengingat kalau keyboard ini emang secara desain udah rame banget, gue rasa ya udah sekalian aja keycapsnya juga all out gitu kan.
Untuk performance gamingnya sih menurut gue keyboard ini udah oke banget. Gak kerasa ada stuttering atau miss input sama sekali as far as pengetesan gue. Polling rate dia juga udah 8000 Hz dan untuk koneksinya cuma wired aja. Dan emang keyboard Hall Effect kayak gini cocoknya wired aja nggak sih? Nah, satu hal lagi yang bisa gue apresiasi dari si Chillkey Slice 68HE ini adalah drivernya, dimana dia itu udah web based ya. Jadi ini gue tinggal connect aja. Dan di sini bisa kalian lihat kalau dia itu connect-nya cepet banget cuy. Ini juga kalau misalnya gue refresh ya websitenya, gue refresh gitu, itu juga dia ngeloadnya cepet banget. Jadi nggak kayak software-software atau driver-driver web-based keyboard Cina lainnya gitu. Jadi ini kayak beda sendiri gitu, dia cepet banget ngeloadnya. Kayaknya ini server websitenya emang pakai server bagus punya sih. Dan ini juga kayaknya web drivernya dia bikin sendiri ya, soalnya secara interface juga beda sama keyboard Hall Effect yang pernah gue coba sebelumnya, yang rata-rata tuh drivernya mirip-mirip gitu. Tapi emang untuk di drivernya ini sebenarnya fiturnya sama-sama aja kayak driver keyboard Hall Effect pada umumnya. Di tab pertama ini ada tab lighting buat ngatur RGB dari keyboardnya, dan di sini dia ada dua tab gitu ya, ada main light sama ambient light. Jadi ini main light buat ngatur si RGB per key-nya. Jadi kalau misalnya gue mau matiin RGB per key dan mau nyalain si ambient light doang itu bisa. Tapi kalau misalnya gue mau nyalain si RGB per key-nya tapi mau matiin ambient light-nya, nah ini yang di bawah sini mati gitu, itu juga bisa. Jadi seperti yang udah gue bilang tadi, modul antara RGB per key sama si bagian depannya ini itu kepisah. Terus ada tab performance yang isinya buat ngatur si travel distance per key-nya, sekaligus kayak ngatur-ngatur rapid trigger sama kalibrasi juga. Dan ini untuk travel distance-nya ini bisa serendah 0,005 mm ya. Jadi ini lebih rendah dari yang biasanya, karena biasanya kan 0,01 mm, ini 0,005 mm cuy, paling rendahnya. Terus yang tadi gue bilang ada settingan buat nyalamatin rapid trigger, ini gue udah coba nyalain ya buat ngetes gaming. Terus ini juga ada bisa buat ngatur dead zone-nya juga, bisa ngatur polling rate-nya juga, yang gue appreciate banget kalau misalnya ini ada fitur kayak begini di keyboard TMR yang wireless gitu ya. Cuman ini keyboard Hall Effect yang wired tapi ada settingan polling rate. Bagus sih ada settingannya, tapi kayak ya udah gitu. Terus di sini juga ada tab buat kalibrasi per key-nya. Jadi sebaiknya seperti keyboard Hall Effect pada umumnya, pas kalian pertama kali pakai si keyboard ini, kalian coba calibrate dulu per key-nya supaya tahu ini inputnya bener apa enggak gitu ya. Terus di sini ada tab juga buat kalian pilih sesuai preset switch yang ada di sini ya. Jadi kayak misalnya secara bawaan itu pakai WS Flux, kalian pilih yang WS Flux. Kalau misalnya kalian mau ganti switch jadi Gateron Jet Pro, tinggal pilih preset yang Gateron Jet Pro aja dan sebagainya. Terus di sini juga ada tab remap keys. Ini kayak settingan keyboard biasa lah ya, mechanical keyboard juga ada. Jadi kalian bisa remap semua keys yang ada di sini. Terus ada tab advance juga yang kalian itu harus aksesnya dengan klik key dulu. Terus ini baru ada pilihannya ya. Ada DKS, MPT, MT, toggle, N, SOCD, makro. Ya jadi ini buat advanced functions-nya. Terus ada tab buat ngatur makro ya. Jadi tetap bisa makro juga ini keyboard Hall Effect ini. Dan ada tab buat nge-update firmware. Tapi kayaknya di sini gue belum ada instruksi buat nge-update firmware sih. Jadi kayak just leave it as it is aja. One down. Finished. That's done. Got some. One down. Give me those back. 3. 4. Oke, jadi untuk Chillkey Slice 68HE ini harganya ada di 199 US dollar atau sekitar 3,3 jutaan, belum termasuk pajak dan juga shipping. Seperti yang udah gue bilang tadi,
keyboard ini price tag-nya agak premium ya. Jadi gue rasa kalau misalnya kalian nyari keyboard gaming Hall Effect yang sekedar buat main game kompetitif aja dengan budget terbatas, ya nggak usah beli keyboard ini sih. Mungkin keyboard ini bisa gue kategorikan sebagai collector's item gitu ya, barang buat dikoleksi, buat yang emang fans beratnya Evangelion dan mungkin sewaktu-waktu pengen main game kompetitif juga, dan mungkin aja kalian juga pemain game Mecha Break gitu. Kalian tahu nggak sih ada game Mecha di Steam ya? Teman gue, si editor gue itu main dan kayaknya cocok sih pakai keyboard ini. Jadi ya gitu. Barang kolektor ini, bukan peripheral biasa. Jadi gimana? Kalian yang fans Evangelion tertarik gak nih beli si Slice 68 HE ini? Kayaknya kalau dikasih keycaps game Kak Eva, kayaknya makin cakep sih. Oke, paling segitu aja ya untuk review singkat gue terhadap si Slice 68 HE ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been my Tommy, and as always, peace out.